Pernahkah kamu menonton drama Korea dan terpukau dengan sosok CEO yang selalu mencuri perhatian? Mereka masuk ke ruangan, semua mata tertuju pada mereka. Tatapan tajam, langkah penuh wibawa, aura yang memukau kaum hawa, dan kata-kata yang selalu tepat, seolah dunia berputar mengikuti mereka. Tapi, tahukah kamu, karisma seperti itu bukan cuma milik karakter fiksi. Kamu juga bisa punya aura yang sama, aura seorang pria yang disegani, tanpa perlu jet pribadi atau kantor megah di Gangnam. Di video ini, kita akan membongkar 5 tips praktis untuk menjadi lelaki yang tidak hanya dihormati, tapi juga meninggalkan kesan mendalam di setiap ruangan yang kamu masuki. Bukan dengan kekayaan atau jabatan, tapi dengan karakter dan kebiasaan sederhana yang bisa kamu latih mulai hari ini. Apa saja rahasianya? Bayangkan jika kamu bisa menguasai seni diam seperti senjata rahasia, atau menjaga komitmen sekecil apapun seperti fondasi kastil. Penasaran bagaimana caranya mengubah diri jadi pria yang bikin orang berpikir, dia beda? Jangan kemana-mana, karena 5 tips ini akan mengubah cara dunia melihatmu dan cara kamu melihat dirimu sendiri. Selamat datang kembali di channel Psikologi Plus. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan untuk setiap pria yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. 5 tips menjadi lelaki yang disegani. Menjadi pria yang disegani bukan tentang menjadi yang paling keras suaranya atau yang paling dominan di ruangan. Ini tentang membangun karakter, kepercayaan diri, dan integritas yang membuat orang lain secara alami menghormati kehadiranmu. Di video ini, kita akan membahas 5 tips praktis yang bisa kamu terapkan setiap sehari. Penasaran? Yuk, kita mulai tips pertama yaitu jaga mulutmu dan kurangi bicara. Pernah dengar pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Nah, ini bukan cuma sekadar peribahasa kuno. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kamu katakan, dan yang lebih penting, apa yang tidak kamu katakan, bisa sangat memengaruhi bagaimana orang lain memandangmu. Tip pertama untuk menjadi lelaki yang disegani adalah jaga mulut dan kurangi bicara. Mengapa ini penting? Banyak dari kita, tanpa sadar, sering berbicara lebih banyak dari yang diperlukan. Mungkin karena ingin terlihat pintar, ingin mengisi keheningan, atau sekadar ingin diterima. Tapi, tahukah kamu? Berbicara terlalu banyak justru bisa melemahkan wibawamu. Orang yang disegani biasanya adalah mereka yang memilih kata-kata dengan hati-hati dan tidak sembarangan mengeluarkan pendapat. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah diskusi kelompok. Ada seseorang yang terus-menerus berbicara, memberikan opini tentang segala hal, bahkan ketika tidak diminta. Apa yang kamu rasakan? Mungkin kamu mulai merasa dia hanya mencari perhatian, bukan? Nah, sekarang bayangkan seseorang yang berbicara hanya ketika benar-benar perlu, dengan kalimat yang terukur dan penuh makna. Orang seperti ini biasanya langsung menarik perhatian dan dianggap punya bobot. Menjaga mulut berarti kamu harus belajar untuk berpikir sebelum berbicara. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah yang akan kukatakan ini penting? Apakah ini menambah nilai dalam percakapan? Atau aku hanya ingin terdengar pintar? Dengan melatih diri untuk memilah kata-kata, kamu akan terhindar dari situasi di mana kamu menyesal karena terlalu banyak bicara. Selain itu, kurangi kebiasaan mengeluh atau bergosip. Mengeluh membuatmu terlihat lemah, sementara bergosip membuatmu terlihat tidak bisa dipercaya. Seorang pria yang disegani fokus pada solusi, bukan masalah. Jika kamu ingin orang lain menghormatimu, jadilah seseorang yang membawa energi positif ke dalam ruangan. Tips praktis yang bisa kamu lakukan, praktikkan aturan 2 detik. Sebelum menjawab atau memberikan opini, jeda selama 2 detik untuk memikirkan apa yang akan kamu katakan. Ini membantu kamu merespons dengan lebih bijak. Dengarkan lebih banyak. Alihkan fokusmu dari berbicara ke mendengarkan. Orang akan lebih menghormati mereka yang benar-benar memperhatikan. Hindari jargon atau kata-kata berlebihan. Gunakan bahasa yang sederhana, tapi jelas. Ini menunjukkan kamu percaya diri dengan apa yang kamu katakan. Dengan menjaga mulut dan mengurangi bicara, kamu tidak hanya membangun wibawa,
tapi juga menciptakan aura misterius yang membuat orang penasaran dengan apa yang ada di pikiranmu. Ingat, kata-kata yang sedikit tapi bermakna jauh lebih kuat daripada omongan yang bertele-tele. Yes, tip kedua, postur tubuh atau bahasa kecilnya power posing. Oke, sekarang kita beralih ke tip kedua, postur tubuh atau yang sering disebut power posing. Mungkin kamu berpikir, apa hubungannya postur tubuh dengan menjadi lelaki yang disegani? Jawabannya sangat besar. Bahasa tubuh adalah salah satu cara paling kuat untuk menyampaikan kepercayaan diri tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Coba perhatikan dua orang ini. Yang satu berjalan dengan kepala menunduk, bahu merosot, dan tangan di saku. Yang lain berdiri tegak, kepala terangkat, dan berjalan dengan langkah mantap. Mana yang menurutmu terlihat lebih percaya diri? Pasti yang kedua, kan? Itulah kekuatan postur tubuh. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa postur tubuh tidak hanya memengaruhi cara orang lain melihat kita, tapi juga cara kita melihat diri sendiri. Amy Cuddy, seorang psikolog dari Harvard, memperkenalkan konsep power posing, yaitu pose tubuh yang terbuka dan dominan, seperti berdiri dengan tangan di pinggang atau dada terbuka. Pose seperti ini meningkatkan kadar testosteron, hormon kepercayaan diri, dan menurunkan kortisol, hormon stres dalam tubuh. Seorang pria yang disegani biasanya punya bahasa tubuh yang terkontrol. Dia tidak gelisah, tidak memainkan tangannya sembarangan, dan tidak menghindari kontak mata. Bahasa tubuh seperti ini menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri dan tidak takut mengambil ruang. Tips praktis buat kamu yang ingin menguasai power posing. Latih postur berdiri tegak. Bayangkan ada tali yang menarik kepalamu ke atas. Bahu rileks, dada terbuka, dan pandangan lurus ke depan. Gunakan power pose sebelum situasi penting. Sebelum wawancara kerja atau presentasi, luangkan 2 menit untuk berdiri dengan tangan di pinggang seperti superhero. Ini akan meningkatkan kepercayaan dirimu. Perhatikan saat duduk. Duduklah dengan punggung lurus dan kaki tidak menyilang terlalu rapat. Ini menunjukkan kamu terbuka dan percaya diri. Postur tubuh adalah cerminan batinmu. Jika kamu ingin disegani, mulailah dengan menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri melalui cara kamu berdiri, duduk, dan bergerak. Percayalah, orang akan langsung merasakan perbedaannya. Tip ketiga, jaga komitmen sekecil. Apapun tip ketiga adalah sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya adalah fondasi dari karakter pria yang disegani. Jaga komitmen sekecil apapun. Integritas adalah mata uang utama dalam membangun rasa hormat. Jika kamu tidak bisa dipercaya untuk menepati janji kecil, bagaimana orang bisa mempercayaimu untuk hal-hal besar? Bayangkan kamu berjanji kepada teman untuk bertemu jam 10 pagi, tapi kamu datang jam setengah 11 dengan alasan macet. Sekali mungkin bisa dimaafkan, tapi jika ini terus berulang, apa yang akan dipikirkan temanmu tentangmu? Dia mungkin mulai meragukan keandalanmu. Sekarang bayangkan kamu selalu tepat waktu, bahkan untuk hal-hal kecil, seperti mengembalikan buku pinjaman atau menyelesaikan tugas tepat deadline. Itu membangun reputasi yang kuat. Komitmen bukan hanya tentang janji besar, seperti pernikahan atau kontrak bisnis. Komitmen juga tentang hal-hal kecil. Datang tepat waktu, menepati janji untuk menelepon balik, atau menyelesaikan pekerjaan yang kamu bilang akan kamu lakukan. Setiap kali kamu menepati komitmen, kamu mengirimkan pesan bahwa kamu adalah pria yang bisa diandalkan. Sebaliknya, setiap kali kamu ingkar janji, sekecil apapun, kamu merusak kepercayaan orang lain kepadamu. Pria yang disegani tahu bahwa reputasi dibangun dari konsistensi, bukan dari kata-kata manis atau janji kosong. Tips praktis yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk menjaga komitmen sekecil apapun, catat janjimu. Gunakan buku catatan atau aplikasi untuk mengingat semua komitmenmu, sekecil apapun. Jangan overpromise. Hanya janjikan apa yang benar-benar bisa kamu penuhi. Lebih baik mengejutkan orang dengan hasil lebih daripada mengecewakan mereka. Minta maaf jika gagal. Jika kamu tidak bisa menepati janji, akui kesalahanmu dengan jujur dan cari cara untuk memperbaikinya. Jaga komitmen sekecil apapun, karena dari sanalah orang akan melihat integritasmu.
Seorang pria yang bisa dipercaya adalah pria yang akan selalu dihormati, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Tips keempat, latih poker face. Sekarang kita masuk ke tip keempat, latih poker face. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya poker dengan menjadi pria yang disegani? Poker face bukan berarti kamu harus jadi orang yang dingin atau tidak punya emosi. Ini tentang kemampuan untuk mengendalikan ekspresi wajahmu agar tetap tenang dan terkendali, terutama di situasi yang menegangkan. Bayangkan kamu sedang di rapat dan bosmu mengkritik pekerjaanmu di depan semua orang. Jika kamu langsung cemberut, memerah, atau terlihat panik, itu bisa membuatmu terlihat lemah. Tapi jika kamu tetap tenang, mengangguk, dan menjawab dengan kepala dingin, orang akan melihatmu sebagai seseorang yang punya kendali diri. Poker face adalah tentang menjaga emosi agar tidak terbaca di wajahmu. Ini sangat penting dalam situasi seperti negosiasi, konflik, atau ketika kamu sedang menghadapi tekanan. Pria yang disegani tidak mudah terpancing emosi. Mereka tahu kapan harus menunjukkan perasaan dan kapan harus menyimpannya. Menguasai poker face juga membantu kamu tetap fokus. Ketika kamu tidak sibuk menunjukkan emosi, kamu bisa berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini bukan berarti kamu harus menekan semua emosi. Emosi itu manusiawi, tapi kamu perlu tahu kapan dan di mana emosi itu pantas ditunjukkan. Bagi kamu yang ingin melatih poker face, ini dia tips praktisnya. Latih di cermin. Cobalah berbagai ekspresi wajah dan lihat bagaimana kamu bisa membuat wajahmu tetap netral. Gunakan pernapasan dalam. Ketika merasa emosi meningkat, tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan, lalu hembuskan. Ini membantu menenangkan pikiranmu. Amati orang lain. Perhatikan bagaimana orang-orang yang kamu kagumi mengendalikan ekspresi mereka di situasi sulit. Dengan melatih poker face, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah pria yang punya kendali atas dirimu sendiri. Dan percayalah, orang akan lebih menghormati mereka yang tetap tenang di bawah tekanan. Tip kelima dan terakhir, kuasai seni diam. Terakhir, tapi tidak kalah penting, kuasai seni diam. Diam bukan berarti lemah atau tidak punya pendapat. Justru sebaliknya, diam adalah kekuatan. Pria yang tahu kapan harus diam adalah pria yang punya wibawa dan membuat orang lain penasaran dengan apa yang ada di pikirannya. Pernahkah kamu berada di situasi di mana semua orang berdebat, tapi ada satu orang yang diam, mendengarkan, dan kemudian berbicara dengan tenang? Apa yang kamu rasakan tentang orang itu? Biasanya, kita langsung merasa dia punya sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Itulah kekuatan diam. Seni diam adalah tentang memilih untuk tidak bereaksi impulsif. Dalam budaya yang seringkali menghargai mereka, yang paling keras atau paling vokal, diam justru bisa menjadi pembeda. Ketika kamu diam, kamu memberi ruang untuk orang lain berbicara, dan kamu punya waktu untuk memproses informasi dengan lebih baik. Diam juga menciptakan aura misterius. Orang akan bertanya-tanya, apa yang dipikirkannya? Ini membuat kata-katamu, ketika akhirnya kamu berbicara, punya bobot yang lebih besar. Tapi, diam bukan berarti menghindar. Diam yang kuat adalah diam yang penuh percaya diri, bukan diam karena takut atau bingung. Latih jeda dalam percakapan. Ketika seseorang bertanya sesuatu, jeda sejenak sebelum menjawab. Ini menunjukkan kamu berpikir sebelum berbicara. Gunakan diam sebagai respons. Jika seseorang memprovokasi, cobalah untuk tidak langsung bereaksi. Diammu bisa lebih kuat daripada kata-kata. Meditasi. Meditasi membantu kamu merasa nyaman dengan keheningan, baik dalam pikiran maupun dalam interaksi sosial. Menguasai seni diam adalah seperti memiliki kartu as di lenganmu. Gunakan dengan bijak, dan kamu akan melihat bagaimana orang mulai menghormati kehadiranmu tanpa kamu perlu berusaha keras. Itulah 5 tips untuk menjadi lelaki yang disegani. Jaga mulut dan kurangi bicara, perhatikan postur tubuhmu, jaga komitmen sekecil apapun, latih poker face, dan kuasai seni diam. Kelima hal ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika kamu menerapkannya secara konsisten, kamu akan melihat perubahan besar dalam cara orang memandangmu, dan yang lebih penting, dalam cara kamu memandang dirimu sendiri. Jadi, mulai dari mana? Pilih satu tips yang menurutmu paling mudah untuk diterapkan,
dan praktikkan selama seminggu. Misalnya, cobalah untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, atau latih postur tubuhmu setiap pagi. Perubahan kecil ini akan membawa dampak besar seiring waktu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya dari kami. Tulis di kolom komentar, tips mana yang paling ingin kamu coba? Atau mungkin kamu punya tips lain untuk menjadi pria yang disegani? Kami ingin dengar pendapatmu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah pria yang tidak hanya disegani, tapi juga menginspirasi. Salam sukses!